Konferensi pers pertama Christian Cifu, musim ini belum berakhir. Christian Cifu resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Inter Milan dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu, 14 Juni 2025, waktu setempat. Pelatih asal Rumania tersebut menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027, menggantikan Simone Inzaghi. Christian Cifu, yang sebelumnya menukangi Parma selama 13 pertandingan, merupakan sosok yang lekat dengan Inter Milan. Sebagai pemain, ia memperkuat Nerazzurri selama 7 musim dan memenangkan 3 gelar Serie A serta menjadi bagian dari tim treble bersejarah tahun 2010. Setelah pensiun sebagai pemain pada tahun 2014, Cifu memulai karir kepelatihannya di Akademi Inter Milan. Sebelum akhirnya ditunjuk sebagai pelatih tim senior Parma pada Februari 2025. Dalam pernyataan perdananya di hadapan media, Cifu menyampaikan bahwa dirinya telah merasakan tanggung jawab besar sejak lama bersama Inter Milan, ujar Cifu seperti dikutip dari Tutto Mercato Web. Ketika ditanya mengenai anggapan bahwa penunjukannya merupakan langkah berani dari klub, Cifu menegaskan bahwa hal tersebut mencerminkan kembalinya Inter pada akar identitas mereka. Ini tentang kembali ke akar interisme. Bahkan BP Marotta pun kini telah memahami makna itu. Tanggapan atas kekalahan di final Liga Champions menanggapi dampak kekalahan telak dari PSG, Cifu menolak anggapan bahwa musim lalu adalah kegagalan total, meski tanpa gelar. Ia memuji tim atas penampilan mereka, termasuk keberhasilan menyingkirkan Bayern dan Barcelona di Liga Champions. Satu musim tidak bisa dinilai hanya dari trofi. Tugas kami adalah terus mencoba hingga akhir. Kegagalan baru hadir ketika kita mulai mencari alasan atau kambing hitam. Mehdi Taremi terjebak perang Iran dan Israel di Teheran. Striker 32 tahun itu dilaporkan bakal absen membela Inter Milan di Piala Dunia antar klub 2025. Menurut laporan Gazzetta, Taremi dipastikan takkan bisa menyusul Inter ke Amerika Serikat. Striker Iran itu bakal absen sepanjang gelaran Piala Dunia antar klub 2025. Taremi sebelumnya agak telat berkumpul dengan skuad Inter. Sebab, ia harus membela Iran di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terakhir ia mencetak 1 gol saat mengalahkan Korea Utara 3-0 di Teheran, Selasa 10 Juni lalu. Sehari berselang, Inter terbang dari Italia ke AS untuk persiapan Piala Dunia antar klub 2025. Skuad asuhan Christian Cifu akan mulai bertanding pada Rabu 18 Juni. Mehdi Taremi dipastikan bakal absen saat Inter Milan melawan Monterrey di Rose Bowl, Pasadena. Setelahnya, sang pemain dikabarkan bakal tetap absen pada laga-laga berikutnya di Piala Dunia antar klub 2025. Gegara perang Iran dan Israel itu, semua penerbangan ditunda. Termasuk bandara yang ditutup, sehingga Mehdi Taremi tak bisa bergabung dengan skuad Inter Milan di Piala Dunia antar klub 2025. Rovella fokus di Lazio, meski diminati Inter dan AC Milan. Nama Nicolo Rovella belakangan dikaitkan dengan Inter, terutama setelah muncul kabar soal kemungkinan hengkangnya Christian Aslani dan minat dari klub Turki terhadap Hakan Alhanoglu. Rovella telah dikaitkan dengan Inter dan AC Milan dalam beberapa pekan terakhir, ungkap Matteo Moretto melalui kanal YouTube Fabrizio Romano. Meski begitu, situasinya masih jauh dari sebuah negosiasi konkret. Moretto menegaskan bahwa sang gelandang tidak berniat meninggalkan Lazio. Pemain ini sepenuhnya fokus pada Lazio dan sepak bola ala Sarri, katanya. Rovella memiliki klausul pelepasan senilai 50 juta euro, namun belum ada klub yang menunjukkan indikasi akan mengaktifkan opsi keluar tersebut. Peran Rovella dinilai vital dalam proyek jangka panjang Lazio. Ia adalah pilar penting bagi masa depan Lazio dan saya melihat Rovella lebih berada di dalam proyek klub daripada di luar, lanjut Moretto. Informasi ini menutup kemungkinan transfer dalam waktu dekat. Torino seriusi niat mereka untuk mendapatkan Pio Esposito. Torino terus memburu penyerang baru untuk melengkapi lini depannya, dan perhatian klub kini tertuju pada Francesco Pio Esposito, striker muda milik Inter yang tengah memperkuat skuad Nerazzurri di ajang Piala Dunia antar klub. Menurut laporan Tuttosport, penyerang kelahiran 2005 itu telah menarik minat dari sejumlah klub Serie A lainnya, termasuk Genoa, Cagliari, Bologna, dan Parma. Keikutsertaannya di turnamen global tersebut dipandang sebagai potensi etalase penting untuk mendongkrak reputasinya. Meskipun saat ini ia sedang mengalami cedera dan kemungkinan besar akan absen di seluruh fase grup. Meski demikian, potensi Esposito tetap tidak luput dari radar para pencari bakat. Jika Inter, melalui CEO Giuseppe Marotta, membuka kemungkinan untuk meminjamkan sang pemain, Torino siap bergerak cepat. Minat itu juga telah disampaikan secara langsung dalam pertemuan yang berlangsung kemarin sore antara manajemen Granata dan agen pemain, Mario Giuffredi. Inter sejauh ini belum mengambil keputusan final terkait masa depan Esposito. Namun, dengan persaingan ketat di lini depan Nerazzurri dan peluang terbatas untuk menit bermain reguler,
Skenario peminjaman ke klub Serie A bisa menjadi jalan terbaik bagi perkembangan sang pemain dan evaluasi teknis dari pelatih anyar Christian Cifu. Jika Inter melepasi pemain, tentu hanya dengan ketentuan masa depan si pemain harus tetap digenggam manajemen Nerazzurri, baik itu berstatus pinjaman atau permanen dengan klausul tebus kembali. Jika sebagai pemain pinjaman tentu dengan jaminan menit bermain. Era baru Inter di bawah kendali Christian Cifu dimulai dengan sejumlah keputusan penting. Setelah perpisahan resmi dengan Marco Arnautovic dan Joaquin Correa, serta kedatangan Luka Sucic dan Luis Enrique, klub kini bersiap menentukan arah baru usai gelaran Piala Dunia antar klub. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, setidaknya ada 8 pemain yang masa depannya masih belum pasti dan akan ditentukan oleh evaluasi pelatih baru. Di lini belakang, Francesco Acerbi dan Jan Bisek menjadi 2 nama yang berpeluang keluar. Inter memiliki opsi untuk mengakhiri kontrak Acerbi, berakhir 2026, lebih awal dengan membayar klausul sebesar 500.000 euro. Jika dilepas, posisinya bisa diisi oleh pemain muda seperti Riccardo Leoni atau bek Valencia Christian Mosquera. Sementara itu, Bisek tengah diminati klub-klub Liga Inggris dan berpotensi memberikan keuntungan finansial. Di lini tengah, Davide Fratesi menjadi kasus penting. Ia bisa berkembang di bawah asuhan Cifu, namun juga merupakan aset berharga yang bisa dijual jika dibutuhkan dana segar. Hakan Çalhanoğlu sedang dipantau oleh klub-klub dari Turki dan Timur Tengah, sementara peluang Christian Aslani untuk bertahan tampaknya semakin kecil. Di sektor depan, 2 pemain muda, Valentin Charboni dan Pio Esposito, bisa dimasukkan dalam skema pertukaran pemain atau dipinjamkan untuk mendapatkan menit bermain. Sementara itu, Mehdi Taremi, yang direkrut gratis tahun lalu, dinilai gagal memenuhi ekspektasi dan bisa dijual untuk memberikan ruang serta pemasukan bagi klub. Dengan Piala Dunia antar klub sebagai panggung pembuktian dan pelatih baru yang siap membentuk wajah tim, Inter akan menghadapi masa-masa krusial dalam menentukan arah skuad musim depan. Christian Cifu akan menjadi sosok kunci dalam menentukan siapa yang layak dipertahankan dan siapa yang harus dilepas. Inter Milan dilaporkan belum menerima tawaran resmi apapun dari Galatasaray untuk gelandang Hakan Çalhanoğlu. Nerazzurri berharap tawaran 40 juta euro. Hal ini ditegaskan oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, yang menyatakan bahwa raksasa Istanbul tersebut belum mengajukan tawaran konkret untuk pemain berusia 31 tahun itu, meskipun rumor santer beredar. Sebelumnya, media Turki mengklaim jika Galatasaray telah bergerak untuk merekrut Hakan Çalhanoğlu di musim panas ini. Laporan tersebut bahkan menyebutkan bahwa juara Turki itu telah mendekati sang pemain secara pribadi dan siap menawarkan kesepakatan gaji yang besar kepada mantan gelandang AC Milan tersebut. Selain itu, klub raksasa Turki tersebut juga dikabarkan telah mengajukan tawaran kepada Inter. Namun, menurut Di Marzio, Inter belum menerima tawaran apapun untuk Hakan Çalhanoğlu, baik dari Galatasaray maupun klub lain. Oleh karena itu, masa depan pemain berusia 31 tahun itu mungkin tidak sekhawatir yang terlihat. Musim panas lalu, Çalhanoğlu juga sempat menjadi subjek minat dari Bayern Munich yang ingin membawanya ke Bundesliga. Klub raksasa Jerman itu dilaporkan telah mengajukan tawaran kepada Inter dan kepada pemain asal Turki tersebut. Namun saat itu Çalhanoğlu secara terbuka menyatakan komitmennya bertahan di Inter. Hal tersebut kemudian direalisasikan, dan Çalhanoğlu pun tampil cukup baik di sepanjang musim 2024-25, meski dia sempat terganggu dengan masalah cedera.